Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Karena firman berkata, Dia Allah yang setia. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia mengerti air matamu. Dan Dia memberi kekuatan. Mari kita percaya akan bagian ini. Biar Tuhan yang menguatkan, menopang kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Kami sembah-Mu Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami datang kepadamu dalam doa. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengerti air mata, Engkau mengerti kesedihan hati. Karenanya Tuhan kami datang kepadamu. Perkataan manusia terbatas, hikmat manusia pun ada batasnya. Namun roh-Mu, namun firman-Mu, kami percaya sanggup menghiburkan. Karenanya Tuhan kami tahu, kami mengimani Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persekutuan ini. Berkati kami dengan firman-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Terlebih keluarga yang sangat-sangat membutuhkan penghiburan-Mu. Demikian juga dengan kami. Berfirman bagi kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Yang di belakang, saya mohon maaf. Karena keterbatasan tempat ya, puji Tuhan, jadi tidak melihat ke belakangnya. Saudara, di lembar itu ada ayat di bawah. Kalau saudara melihat di lembar saudara, ada satu ayat di sana. Saya mau mengajak kita baca satu ayat itu. Ada ya? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Saudara terkasih, bagian ini sebenarnya saudara-saudara, Roma pasal 14 itu tidak berbicara tentang kematian. Teks ini sebenarnya nggak bicara tentang itu. Tapi sengaja saya mau ambil karena ada satu kata yang sangat menarik waktu saya gumuli, bahwa hidup dan matimu milik Tuhan. Saya mau cerita latar belakangnya. Roma pasal 14 ini bercerita tentang ketika Rasul Paulus melayani jemaat di Roma, dan di Roma itu terjadi perselisihan. Roma itu jemaat yang terbuka, ada banyak latar belakang. Jemaat yang berlatar belakang Yahudi itu masih menjalankan dan dalam quote and unquote kayak memaksakan orang lain yang ada di gereja itu untuk mengikuti tradisi-tradisi Yahudi yang selama ini mereka lakukan. Sedangkan sebagian lagi jemaat itu mengatakan enggak, bukan masalah makan, bukan masalah minum, itu masalah haram. Daging babi nggak boleh dimakan, haram misalkan. Makanan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa nggak boleh dimakan, itu haram. Hari-hari tertentu, ada sunat, ada hari-hari perayaan tertentu yang masih terus diajarkan dan dilakukan. Itu harus gitu menurut orang dengan latar belakang Yahudi. Tapi sebagian lagi enggak. Masalahnya mereka itu saling mencela. Mereka itu saling mencela, saling menghina. Akhirnya ayat ini keluar. Rasul Paulus harus ingatkan mereka, hey, hidupmu jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena hidupmu itu bukan milikmu lagi. Jangan karena makanan orang lain tersandung. Memang Tuhan, saudara yang makan babi, maaf, itu bersyukur karena kalau saudara masih pegang tradisi Yahudi, saudara nggak ketemu babi. Mungkin cuma baboy ya, kata orang Filipina baboy. Nggak makan babi tapi makan baboy sama saja. Saudara-saudara, ini nggak boleh zaman itu. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus memperkenalkan ajarannya, maka semua nggak ada yang haram begitu. Nah Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan, hey, jangan karena kebebasanmu orang lain jadi tersandung. Jadi jangan mentang-mentang hidupmu ini milikmu, lalu kamu bisa gunakan seenaknya sehingga orang lain jadi tersandung karena kebebasanmu. Akhirnya ada kata ini, karena hidupmu bukan milikmu lagi.
Engkau harus hidup untuk Tuhan, dan matimu pun itu milik Tuhan. Akhirnya keluar statement seperti itu dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, sore ini saya mau mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Paling tidak ada tiga hal. Saya beri judul, hidup mati kita milik Tuhan. Itu judulnya. Ada tiga hal yang perlu kita renungkan dari Roma 14 ayat yang ke-8. Yang pertama, saudara-saudara, kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara, dunia ini dipengaruhi oleh budaya yang humanisme. Kalau saudara pernah mendengar istilah itu, bahwa manusia adalah pusat kehidupan, manusia penentu segala sesuatu, manusia jadi tujuan hidup, manusia jadi segala-galanya. Kamu bisa berbuat apa saja, apa yang kau mau. Ini salah. Jadi saudara-saudara, yang pertama yang perlu kita pahami ketika kita merenungkan perkataan Rasul Paulus bahwa hidup mati kita adalah milik Tuhan, hidup mati kita milik Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Jadi kita hidup harus memperhatikan orang lain juga. Bukan untuk diri sendiri. Bukannya kita mau suka-suka kita karena ini adalah hidup saya. Kata satu penyanyi, ada namanya Nodab tahun 2003 keluarkan album It's My Life, Don't You Forget. Banyak sekali orang yang nonton lagu itu, isinya ya ini hidup saya, jangan ganggu hidup saya, jangan atur hidup saya mau saya gunakan semaunya saya. Yang hidup tahun 60-an mungkin kenal dengan Frank Sinatra, I Did It My Way. Lagu-lagu yang Tante Ratna, dia ceritakan tentang cucunya yang 30 tahun. Hidupnya begitu mudah. Saya sempat ngobrol, saya sempat telepon, sempat berdoa bersama. Waduh, mudah sekali. Orangnya ramah sekali. Cuma kita secara jasmani, seperti yang Ibu Lisa bilang, gak menduga kalau dia akan pergi. Pak Pendeta, puji Tuhan keadaan sudah membaik. Ya, kira-kira begitu. Pak Pendeta, sebentar, istri saya baru selesai mandi, lalu tiba-tiba istrinya ikut, lalu kita doa sama-sama gitu. Saya lihat keadaannya sehat. Saya cerita sedikit pengalaman saya, karena kami juga pernah alami itu. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu rupanya Tuhan bawa dia kembali pulang. Makanya saudara-saudara, kita nggak mengerti kehidupan kita karenanya. Kita yang hidup sekarang, jangan hidup untuk diri sendiri. Ketika kita mendengar perkataan ini, Roma 14 ayat yang ke-8, bahwa hidup mati kita milik Tuhan, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Jadi adalah sebuah panggilan buat kita untuk kita melayani satu dengan yang lain. Kita nggak tahu hidup kita, nggak tahu. Jangankan hari esok keluar dari rumah ini pun kita nggak tahu. Tapi yang harus yang kau ketahui, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dan Dia mau engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Sudah cukup saudara, kau cari ini, cari itu. Ada seorang wanita, saya kenal, keluarga kaya raya, tapi mamanya, abangnya dipanggil pulang. Begitu cepat karena COVID juga. Nggak lama kemudian mamanya, dia cuma bilang sama kami, saya bersyukur bisa berkenalan, lalu bisa berdoa dengan dia. Pak Pendeta, apa yang bisa saya harapkan sekarang? Dia pun harus pakai oksigen, dia sakit. Pak Pendeta, sekarang saya tahu, itu pernyataan dia. Pak Pendeta, sekarang saya tahu uang saya tidak bisa menolong saya. Jangan hidup untuk diri sendiri, saudara-saudara. Saya tidak melarang saudara punya sesuatu. Saya tidak melarang saudara diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya hidupmu jadi saluran berkat. Tapi jangan hidup untuk diri sendiri. Ini kata Rasul Paulus. Ketika kita ingat perkataan firman Tuhan, hidup mati kita milik Tuhan, yang pertama, jangan hidup untuk diri sendiri. Satu hari, ada seorang sekumpulan anak-anak high school. Mereka sedang mendiskusikan siapa yang akan menjadi tim bola basket mereka. Wah, mereka ribut satu dengan yang lain. Akhirnya ada satu orang kebetulan namanya Richard. Ya saya pakai namanya karena memang di cerita itu Richard. Di sini juga ada Pak Richard ya. Richard bilang begini, oke, saya serahkan hak saya
saya nggak ikut. Dia pergi keluar ke gym, dia ambil bola, dia latihan shoot, lempar bola kering, tahu ya? 30 menit, kira-kira lebih dari 30 menit, tiba-tiba coachnya datang, mendengar ruangan itu ramai karena mereka ribut untuk siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi leader tim basket ini. Akhirnya coachnya punya ide. Oke, kita tentukan siapa coachnya nanti. Saya akan minta kalian semua lempar 10 tembakan kering. Siapa yang punya skor terbanyak, dia coach, tim, dia kapten. Oh, semuanya setuju. Mereka nggak sadar kalau si Richard sudah hampir 1 jam di lapangan dan latihan shoot itu, karena dia lepaskan haknya. Artinya ya sudah, kalian kalau mau pilih lah. Akhirnya semua disuruh ikuti tes itu, syarat itu, dan yang terpilih saudara tahu siapa? Dia serahkan haknya. Dia nggak mau ribut. Dia tidak ingin hidup untuk dirinya sendiri. Dia bisa saja ngotot, saya juga mau jadi pemimpin, tapi dia nggak. Saudara, jangan hidup untuk diri sendiri. Hidupmu sangat berguna. Tuhan mengasihi engkau. Jangan hidup untuk diri sendiri. Apapun yang bisa engkau lakukan untuk orang lain, lakukan. Selesai untuk dirimu. Seperti kesaksian yang saya katakan tadi, Pak. Sekarang baru saya mengerti. Bahkan uang pun tidak bisa menolong saya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hidup mati orang percaya itu milik Tuhan. Yang pertama, buat kita yang mendengar hari ini, dengarlah firman Tuhan, jangan hidup untuk diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa hidup kita haruslah untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita nggak bisa milih kapan kita lahir. Kita nggak bisa milih di mana kita lahir, lingkungan apa kita lahir, nggak bisa milih. Kenapa saya lahir sebagai orang Batak? Saya nggak bisa pilih. Itulah memang saya. Sardi Gultom. Mungkin kalau saya lahirnya di daratan China, mungkin nama saya lain begitu ya. Tapi saya nggak bisa pilih hidup saya. Saya tidak bisa pilih lahir saya. Saudara-saudara, jadi Allah itu berhak sepenuhnya atas segenap hidup kita. Kalau saudara perhatikan ayat 8 tadi yang kita baca, itu ayat itu 3 kali berbicara tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bahwa hidupmu untuk Tuhan, matimu untuk Tuhan, dan kita semua milik Tuhan. Ada 3 kata Tuhan di satu ayat itu. Ini mau berbicara bahwa Tuhan adalah tujuan hidup kita. Tuhan adalah pusat, dan segala sesuatu yang hidup harus bersumber kepada Tuhan. Seharusnya Tuhan adalah tujuan hidupmu. Yang kedua, saudara-saudara, hiduplah untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Nah, masalahnya saudara-saudara, kadang-kala kita suka salah mengerti. Kita udah hidup untuk Tuhan atau belum ya? Kadang-kala orang salah menduga, dipikirnya dia sudah hidup untuk Tuhan. Padahal mungkin juga enggak. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, engkau yang percaya kepada Tuhan, jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi hiduplah untuk Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, biarlah memuliakan Tuhan. Engkau tidak dipanggil untuk jadi pendeta, saudara-saudara. Mungkin maksud saya, enggak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta. Tapi apapun yang engkau kerjakan, apapun profesimu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, hendaklah Tuhan dimuliakan di sana. Itu panggilan kita. Selagi kita hidup, selagi kita ada, dimanapun Tuhan panggil engkau, biarlah Tuhan dimuliakan. Hiduplah untuk Tuhan. Nggak mudah saudara-saudara hidup untuk Tuhan, karena ada yang dikorbankan. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang dikorbankan. Hak-hak kita yang dikorbankan. Saya sangat tersentuh ya saudara-saudara, dengan sebuah tindakan orang-orang Kristen di Jakarta. Mereka ada saya punya kakak kelas, seorang pendeta juga di Jakarta. Dia digerakkan Tuhan untuk bikin dapur umum. Dia siapin makanan dalam kotak-kotak, dan di RT itu sudah didata di Jakarta yang namanya isoman. Tahu isoman? Indonesia itu paling banyak istilah isoman, isolasi mandiri. Saya pikir isoman apa ada hubungannya dengan megaloman begitu ya? Enggak, isoman itu isolasi mandiri. Jadi mereka tuh sudah didata. Jadi saya hanya berpikir begini. Wah, luar biasa nih, ada kakak kelas saya, dia pendeta juga, gembala di Jakarta. Dia bikin dapur umum, lalu dia masukin makanan itu
di box berapa banyak gitu, lalu dia data. Jadi ada orang-orang yang sedang isoman, dia tuh nggak bisa keluar karena memang seperti yang terjadi sama saya waktu saya kena COVID. Dokter bilang, kamu jangan keluar karena kalaupun kamu keluar kamu akan menulari orang. Saya nggak ada simptom sama sekali. Ini yang kejadian pada saya. Beda dengan istri. Saya itu rasanya sehat bener, tapi ketika dites ya saya positif, saya taat. Jangan keluar. Tuhan pakai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberkati. Jadi mereka kirim makanan, begitu ya. Kirim makanan. Kalau saya cerita nanti saudara bisa geleng-geleng kepala. Itu beras nggak habis hampir setahun. Ya. Jadi tapi nggak usah cerita itu ya. Nanti saudara, oh Tuhan kalau begitu boleh dah jangan nggak begitu ya. Maksud saya begini. Saya ketika melihat apa yang dikerjakan oleh sahabat saya merasa Tuhan terima kasih ya, Tuhan tuh hebat menggerakkan anak-anak Tuhan, menggerakkan hamba-hamba Tuhan untuk peduli sama orang lain. Orang-orang yang isolasi mandiri itu dikasih. Apalagi sekarang di Jakarta sulit, saudara. Tadi Ibu Ratna sudah cerita. Karena apa namanya, PPKM atau apalah, atau PSMS, istilah lockdown lah yang untuk simpelnya ya. Itu orang-orang yang rakyat kecil itu agak kesulitan. Itu yang saya dapat, itu yang bisa saya tangkap. Untuk cari makan itu sangat sulit. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang tahu hidupnya adalah untuk Tuhan, dia melakukan sesuatu. Nggak mudah memang, tidak mudah memang, tapi dia sadar dia milik Tuhan dan dia harus hidup untuk Tuhan. Ada korbannya, ada pengorbanan yang dilakukan, ada harganya, tapi dia sadar untuk Tuhan, hidupnya adalah untuk Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 23, saya ajak saudara buka itu. Saya mau kita baca bagian ini. Saudara bawa cellphone saudara silakan buka 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya ingin saudara baca bagian ini. Ayat 23 sampai 29. 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai 29. Ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Kalau saudara sudah, saya mau mengajak kita baca sama-sama yuk, biar kita diberkati lewat apa yang kita baca, kita dengar. Sekali lagi 2 Korintus 11 23 sampai 29. 1 2 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara-saudara, ayat ini berbicara bukannya Paulus ngeluh ya. Bukannya Rasul Paulus mengeluh. Kok ikut Tuhan capek ya? Kok ikut Tuhan berat ya? Kok ikut Tuhan kok begitu sulit ya? Bukan, ini bukan keluhan. Tapi Rasul Paulus mau mengingatkan, ketika kita mau hidup untuk Tuhan, ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Rasul Paulus alami semua itu, saudara-saudara. Dia disesah, dia diancam, dia nyawanya terancam. Dan menurut sejarah gereja, di Roma dihukum pancung karena dia mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang mau saya katakan itu apa? Begini, kita harus hidup untuk Tuhan. Yang kita alami
mungkin belum kalau kita bandingkan dengan para tokoh-tokoh pahlawan iman, belum seberapa. Tapi saudara-saudara, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan, apapun yang milik Tuhan. Maka saudara, yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa bahkan mati kita pun adalah miliknya Tuhan. Mati kita pun miliknya Tuhan. Ini kenapa menurut saya sesuatu yang menarik di Roma pasal yang ke-14 sebenarnya bicara tentang makanan haram dan halal serta tradisi, tapi Rasul Paulus singgung hal ini, dan inilah yang menghiburkan hati saya. Ketika Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-23. Lewat kematian kita pergi berdiam bersama Kristus. Saudara-saudara, mati kita ya Tuhan. Ada jaminan saudara-saudara bahwa buat mereka yang percaya kepadanya, ada jaminan yang pasti bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan yang akan membangkitkan orang percaya. Jadi saudara-saudara, kita yang percaya kepada Dia, kita punya sebuah jaminan kepastian bahwa kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa perkataannya benar sebab Yesus sendiri bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, meskipun dia itu sebelum masuk rumah sakit, dia di rumah itu wajahnya segar, berbicara segar, senyum, bercanda, masih sempat segar. Saya berpikir, Tuhan, ini doa kami, kita berdoa untuk dia sembuh. Tapi rupanya sesuatu yang lain yang tidak bisa kita pikirkan. Hati saya juga merasa sedih sekali. Kenapa ya Tuhan? Begitu, tapi ketika saya memikirkan itu, beberapa minggu kemarin juga, seminggu yang lalu juga kita ada kebaktian penghiburan, dan saya juga gumuli firman apa yang mau saya sampaikan. Lalu saya hidupnya ini menurut cerita itu. Waktu dia hadir di formal dinner itu, lalu dia dikasih kesempatan bicara dan dia menceritakan tentang orang lain. Dia ceritakan tentang Dr. Albert Einstein. Terima kasih, karena saya sudah ngobrol-ngobrol juga sama istri, jadi dia tahu. Jadi dia cerita, pendeta Billy Graham ini cerita tentang Albert Einstein. Satu hari dari ini pulang, dia mau pergi ke satu kota, lalu dia naik kereta. Tahu ya cerita itu ya? Waktu dia duduk, dia taruh tiketnya di mana. Begitu ketika kondektur kereta api nagih tiket, dia cari-cari tiketnya nggak ketemu. Pernah dengar cerita itu ya? Nah, kalau belum juga boleh ikuti. Nah, yang sudah, saya mau kasih tahu kelanjutannya. Seru ya kalau ada kelanjutannya. Saya mau kasih tahu kelanjutan. Yang belum, ikuti dari awal. Jadi waktu dicari-cari nggak ada, kondekturnya kan kenal. Siapa yang saya? Kaget mereka bilang. Tapi kalau kalian mendengar saya meninggal, saya ingin engkau tidak mengingat jas saya ini. Tapi saya ingin engkau ingat bahwa aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu kemana aku pergi. Saudara, tak ketahuilah dirimu siapa. Engkau miliknya Tuhan. Engkau kesayangannya Tuhan. Engkau kepunyaannya Tuhan. Dan ketahuilah kemana tujuanmu. Ke rumah Bapa di sorga, itu tujuannya. Ricky miliknya Tuhan. Dia kepunyaan. Dan dia pergi. Dia tahu kemana dia pergi. Saudara, saya mau yang kita mendengar firman Tuhan sore hari ini, mari lihat dirimu. Tahukah engkau siapa engkau? Engkau bukan hanya dirimu seorang, katakanlah seorang perawat atau apapun dirimu. Enggak, kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Dan karenanya dia mati bagimu. Engkau begitu dikasihinya. Dan yang kedua, engkau harus tahu kemana engkau pergi. Ketika engkau percaya kepada Yesus, kata silakan. Lalu dia kutip Yohanes 14 tadi yang dikutip Ibu Ratna. Sebab di rumah Bapakku banyaklah tempat. Mention ya, di Alkitab, di terjemahan lain ini mention. Dan aku menyediakan tempat bagimu. Wah, pas dia bicara begitu, si kakek bilang, stop. Itu bukan ayat yang termanis. Lanjutkan, kata si kakek itu. Lalu dia bilang, apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakannya kepadamu, aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Langsung dia bilang, anak muda, itulah ayat yang paling termanis.